Perkenalkan, nama saya Raihanul Iman dan teman-teman kelas 11 kecantikan, kami siap mendukung Ibu Ekawati dalam kegiatan uji kinerja hari ini, 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekawati. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Syah Kuala. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja pada unit kerja saya, SMK Negeri 3 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Semangat pagi, Bu. Hari ini siapa yang piketnya? Ketua Fitra, apa sudah piket? Sudah. Nah, coba anak-anak ibu semuanya diperiksa kembali laci-lacinya. Jangan sampai ada sampah di lacinya. Jadi nanti kalau ada sampah di lacinya, ada sisa makanan di laci, membuat tidak nyaman untuk belajar ya. Coba diperiksa kembali. Ada sampahnya? Tidak ada. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Ayo semua anak-anak ibu duduk yang rapi, diluruskan jilbabnya, kemudian ciputnya dilihat kembali. Atribut-atribut pakaiannya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari anak-anak ibu semua untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Fitra untuk memimpin doanya hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir untuk menuntut ilmu. Jadi anak-anak ibu jangan lupa setiap hari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada yang tidak hadir, Nak? Sepertinya ramai ya yang tidak hadir ya. Nah, ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oke, Audia Putri Zasti, Dwi Roja, kenapa tidak hadir? Ada kabar? Tidak. Alpa ya, Fitratul, Herma Juwita, izin ya? Izin ya. Ina Nurlaila, Intan Silvia, Intan, oke. Kasrina, ada kabar? Tidak ada kabar. Laura, Maisarah, Miftahur Rahmah, tidak datang. Ada kabar? Tidak ada kabar juga. Najwa Nur Hasanah, Najwa Tufaila, Nanda Anggita, ada kabar? Tidak ada kabar. Natasha, izin ya. Naila, Nur Ashifa, ada kabar? Sakit. Ada suratnya? Ada ya. Lagi diantar ya suratnya ya. Nur Intan, tidak datang. Nur Zakia, Oktari, tidak ada kabar. Kaulan, Raihanul, Raisatul, Resti hadir. Rohmatul, Sylvia tidak hadir. Wahida, Ulan, Zahratul, udah pindah ya.
Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, siapa yang masih ingat tentang bab sebelumnya? Tentang apa? Saya, Bu. Tentang apa bab sebelumnya? Teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi. Coba Rohmatul jelaskan, apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang dibuat berdasarkan suatu pengamatan atau fenomena. Contohnya seperti longsor, banjir, ataupun gempa. Baik, terima kasih Rohmatul. Jadi teks eksplanasi itu teks yang berdasarkan fenomena yang terjadi, baik itu fenomena alam maupun fenomena yang terjadi pada sosial ya. Jadi contohnya itu kalau fenomena alam yang kita lihat di sekitar kita sekarang ini, terjadinya gempa di Cianjur, kemudian adanya pernah terjadi tsunami, kemudian ada longsor. Nah, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Nah, ada berapa sih struktur teks eksplanasi? Saya, Bu. Oke, silakan Laura. Struktur teks eksplanasi ada 3. Ya. Yang pertama penjelasan umum, penjelasan proses, sama penutup. Oke, ada 3. Yang pertama, penjelasan umum, kedua, penjelasan proses, dan yang ketiga ada penutup. Nah, pernyataan umum ini biasanya di dalam sebuah teks eksplanasi dia memuat tentang secara umum, tentang pengertiannya. Nah, ketika kalian menuliskan pengertian, itu termasuk ke dalam pernyataan umum. Kalau deretan penjelas, itu dia menjelaskan, mendeskripsikan lebih detailnya. Kenapa fenomena alam itu terjadi? Nah, itu dijelaskan pada deretan penjelas. Kemudian kalau penutup, itu dia menegaskan kembali. Jadi ada 3 struktur dalam teks eksplanasi ya. Jadi jangan sampai lupa struktur teks eksplanasi terbagi atas 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab teks ceramah. Siapa di antara anak-anak ibu yang pernah mendengar ceramah? Nggak mungkin nggak pernah nih, pasti pernah ya kan? Pernah nggak dengar ceramah? Pernah. Oke, Raihan dulu ibu tanyakan, di mana pernah dengar ceramah? Seringnya di mana? Apakah di televisi atau sering berdakwah ke masjid-masjid atau di mana yang Raihan pernah mengikuti ceramah? Biasanya? Dengar di YouTube atau TikTok. Oke, di YouTube atau TikTok. Nah, biasanya kalau di TikTok itu sering lewat-lewat ya ceramahnya ya. Ustadz Adi Hidayat, ada Abdul Somad. Siapa nih fansnya siapa? Ustadz apa? Abdul Somad. Abdul Somad. Oke, Rohmatul. Biasanya di mana sering menonton ceramah? Di TikTok, Bu. Di TikTok juga. Oke, berarti rata-rata sering di TikTok ya untuk menonton ceramah. Iya. Jadi jangan sampai di TikTok itu juga menonton yang aneh-aneh. Jadi di TikTok pun kita bisa mendengar ceramah ya. Jadi banyak yang kita lihat ceramah itu tidak hanya di masjid, tetapi kita bisa langsung melihat di media sosial, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok, YouTube. Nah, kita bisa mengakses di mana saja. Jadi jangan sampai kita tidak pernah mendengar ceramah, tapi pasti anak-anak ibu pernah. Apalagi kalau di sekolah kita ada rohis, ya kan? Rohis di hari Jumat. Ada ikut? Udah pernah kelas kita sudah pernah? Sudah. Nah, jadi itu termasuk ke dalam ceramah yang kita pernah dengar ya. Nah, manfaat kita mendengarkan ceramah salah satunya apa? Oke, Raihan apa? Oke, yang pertama kita dapat menambah ilmu dan wawasan ya kan. Dengan kita mendengar ceramah kita menjadi lebih tahu informasi yang disampaikan oleh si penceramahnya ya. Kedua, memberikan informasi. Yang ketiga, kita juga akan memberikan motivasi-motivasi. Kadang-kadang kan kita lagi sedih, tapi dengan adanya dengar ceramah, kita bisa lebih semangat, kita bisa tahu motivasi yang disampaikan. Kemudian juga dengan ceramah ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi ya, baik itu misalnya rohis, jadi dari kita kan ada kelas lain kan, jadi kita bisa berkumpul. Kemudian jadi tidak hanya pada perkumpulan, kita juga bisa melihat di TikTok juga ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kita melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis mengenai teks ceramah
pada permasalahan aktual dengan benar. Yang kedua, tujuan kita itu untuk dapat menganalisis struktur pada teks ceramah. Jadi sama halnya dengan teks-teks sebelumnya, setiap teks pasti ada struktur. Begitu juga dengan teks ceramah, adanya struktur. Jadi bagaimana cara kita dapat menganalisis struktur teks ceramah. Yang ketiga, melalui diskusi juga kita harus dapat menganalisis kebahasaan yang terdapat pada teks ceramah. Nah, nanti kita akan pelajari apa-apa saja yang terdapat kebahasaannya pada teks ceramah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada penilaian. Bagaimana penilaian yang akan Ibu ambilkan pada teks ceramah? Yang pertama itu ada penilaian sikap. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan meliputi dari yang tiga tadi dengan tujuan kita pembelajaran. Ya, jadi kalau penilaian sikap itu terdiri dari sikap disiplin seperti biasa, kemudian sikap bagaimana tepat dalam mengumpulkan tugas, kemudian bagaimana kerjasama di dalam kelompok, bagaimana kemandirian dan bagaimana tanggung jawabnya dalam tugas kelompoknya. Nanti itu termasuk ke dalam nilai pengetahuannya, ini nilai sikapnya. Ya, jadi nilai sikap termasuk kepada disiplin, tanggung jawab, dan mandiri dan bagaimana tepat mengumpulkan tugasnya. Oke ya. Nah, sekarang anak-anak ibu mempunyai sebuah video mengenai teks ceramah. Silakan anak-anak ibu dengarkan, kemudian cermati. Nanti ibu akan bertanya tentang video yang ibu tayangkan ini. Ya, silakan diperhatikan video yang ibu tampilkan ini. Tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda, seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggodanya agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat khawatir, beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nah, setelah melihat tayangan video teks ceramah tadi, siapa yang tahu pesan apa yang disampaikan pada tayangan video teks ceramah tadi? Saya, Bu. Isi dari teks ceramah tersebut adalah bahwa manusia terlalu terbuai dengan keindahan alam, sehingga lupa bahwa dunia hanyalah tempat sementara dan tidak kekal, dan yang kekal hanyalah dunia akhirat. Oke, benar sekali jawaban dari Rehan bahwa isi pesan pada tayangan video tersebut mengenai kita jangan terbuai dengan duniawi karena yang kekal itu tetap di akhirat ya. Nah, pada tayangan tersebut ada nggak struktur pembukanya? Ada, Bu. Oke, silakan Naila. Dalam video tersebut terdapat pendahuluan yang berupa salam pembuka dan ucapan puji syukur. Baik, terima kasih Naila. Nah, di dalam tayangan video tersebut terdapat struktur pendahuluan, yaitu yang pertama adanya salam pembuka, kemudian adanya ucapan puji syukur. Nah, kalau berdasarkan isi yang tadi yang Rehan pernah sebutkan, yang tadi yang sudah Rehan sebutkan mengenai jangan sampai terbuai dengan duniawi karena kita yang kekal itu ada di dunia akhirat. Kemudian adanya penutup sama juga halnya, adanya salam penutup dan ada ucapan-ucapan terima kasih kepada siapa pada ucapan penutupnya ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok, kita akan duduk secara kelompok. Sebelumnya, kira-kira yang sudah Ibu tayangkan tadi sudah paham belum? Oke, sudah paham semuanya ya. Nah, kalau sudah paham semuanya, kita akan duduk secara kelompok. Ibu akan bagikan kelompok. Kita akan berdiskusi mengenai teks ceramah. Nanti akan Ibu bagikan sebuah teks ceramah. Kita akan berdiskusi bersama-sama.
Baik, anak-anak ibu semuanya sekarang sudah di kelompoknya masing-masing. Sudah lengkap kelompoknya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah lengkap? Sudah. Kelompok 3 teman-temannya sudah lengkap? Sudah. Oke ya, jadi sekarang anak-anak ibu semua sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Nah, silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu bersama teman-temannya, sama teman kelompok. Jangan sampai di teman kelompoknya tidak ada yang bekerja. Jadi semuanya anak-anak ibu harus bekerja, berdiskusi bersama teman kelompoknya, ya. Nah, ini ibu akan membagikan LKPD ya. Di sini ada nama kelompok, kemudian nama anggota dan kelasnya. Jadi untuk di depan ini jangan lupa diisi ya di LKPD. Kemudian ada petunjuk langkah kegiatannya. Jadi silakan dibaca. Yang tidak paham boleh ditanyakan sama ibu ya. Ini ibu bagikan LKPD-nya setiap kelompok. Baik anak-anak ibu semuanya, di sini ada LKPD. Nah, LKPD ini ada yang pertama itu menganalisis tentang struktur. Nah, strukturnya ada 3, ada pendahuluan, isi teks ceramah, struktur teks ceramah. Nah, untuk isi teks ceramah dan struktur teks ceramah itu yang mengerjakan adalah kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 kalian mengisi mengenai isi teks ceramah dan struktur pada teks ceramah ya. Untuk kelompok 2 kalian menganalisis tentang kaidah kebahasaan. Nah, di mana di tabel ini sudah ada kaidah kebahasaan dan kalian buktikan kalimat mana yang terdapat pada teks ceramah tersebut. Contohnya, kata ganti orang pertama. Ada nggak kata ganti orang pertama pada teks yang sudah ibu bagikan ini? Kemudian dibuktikan pada kolom ini, dituliskan bukti kalimatnya ya. Oke, paham untuk kelompok 2? Paham. Untuk kelompok 3, kalian menceritakan permasalahan aktual yang memperhatikan kaidah kebahasaan. Jadi kalian membuat cerita aktual yang terkini berdasarkan kaidah kebahasaan ya. Untuk kelompok 1 sudah paham? Sudah. Kelompok 2 paham? Paham. Kelompok 3 sudah paham? Sudah. Oke. Nah, silakan sekarang bekerja sama dengan teman-temannya. Baik anak-anak ibu semuanya, sekarang kalian boleh mencari literatur, boleh membaca literatur di buku paket yang sudah ibu berikan. Atau bagi anak-anak ibu yang merasa masih kurang terhadap informasi yang didapatkan di buku, anak-anak ibu boleh mencari di perpustakaan. Gimana kelompok 1? Ada kendala? Sudah oke? Coba ibu lihat. Nah, ini kita membicarakan tentang isinya, ya kan? Isi pada teks ceramah. Kemudian strukturnya, ada struktur pembuka. Kalian lihat, struktur pembuka kan tidak banyak dia. Paragraf pertama biasanya. Nah, dibaca dulu paragrafnya. Kemudian isi. Nah, ini kan terlalu banyak isinya. Kalian boleh menandakan dari paragraf mana yang menyatakan itu isi pada teks ceramah. Begitu juga dengan penutupnya. Kalau penutup kan sedikit, tidak terlalu banyak ya. Oke. Kelompok 2. Gimana? Ada kendala? Coba ibu lihat sudah.
persuasif di mana? Ini nanti kan ditanya di mana kan? Adakah kata persuasif? Kata persuasif ini kalimat yang mengajak. Jadi nanti kok ditanyakan sama orang nih, jadi kamu baru kamu ini kan ya. Kemudian kita lihat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibatnya itu ada nggak karenanya di situ? Kenapa? Jadi kalau tidak ada, Raihan tambahkan lagi di sininya. Karena nanti akan menyesal. Iya, boleh. Apa sih kira-kira yang menjadikan sebab akibatnya itu kenapa? Kemudian kata teknis. Kata teknis itu ada peristilahan. Jadi kalau misalnya dalam dunia kayak tadi duniawi, itu bisa termasuk ke dalam kata istilah. Kata istilah seperti kalau di apa? Boleh. Iya, bahasa-bahasa istilah dia kok biasanya dia banyak terdapat pada kayak biologi, bahasa-bahasa obat. Itu kan kita nggak tahu itu adalah bahasa istilah. Kayak LGBT ini mungkin bisa juga masuk ke dalam istilah. Kata orang pertama itu saya, aku. Kita bisa juga. Oke. Jadi kita tinggal karena. Tinggal sebab akibatnya aja masukin, oke? Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sudah selesai LKPD-nya dikerjakan? Sudah. Alhamdulillah LKPD-nya sudah selesai dikerjakan. Berarti sekarang kita akan mempresentasikan tugas LKPD masing-masing tugas yang sudah ibu bagikan, ya. Nah, untuk kelompok 1, ibu persilakan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi teks ceramah. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Adapun struktur teks ceramah ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pembukanya adalah, saya kira sudah kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Isinya dimulai dari paragraf 3 sampai paragraf 6. Dan penutupnya adalah, oleh karena itu diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan, baik dari sisi pendidik maupun Ananda sekalian sebagai pemilih hak tersebut. Gunakanlah hakmu dengan sungguh-sungguh dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini. Baik. Dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara kita untuk menentukan isi teks ceramah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertama, menentukan tema yang akan disusun dalam teks ceramah. 2, tentukan informasi yang akan disampaikan dalam ceramah. 3, menentukan nilai ajaran agama atau ajaran yang disusun. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, ibu persilakan untuk mempresentasikan kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Kata ganti orang pertama atau tunggal. Bukti pada teks, maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Kata teknis atau peristilahan. Bukti pada teks, pandemi COVID-19. Maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Kata hubungan sebab akibat. Bukti pada teks sebetulnya bukan perkara persaingannya, namun lebih banyak menyangkut pada bagaimana kesejahteraan dan kehidupan bangsa kita nantinya. Kata kerja mental, bukti pada teks, bayangkan jika hal tersebut sampai terjadi, karena mereka adalah harapan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Kata persuasif, bukti pada teks, ayo kita sebagai pendidik, kita harus tetap meningkatkan prestasi peserta didik dan memotivasi mereka untuk lebih bersemangat di masa pandemi ini. Sekian dari kami, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Baik, saya dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Adakah pada teks ceramah hak pendidik di masa pandemi contoh kata persuasif? Berikan satu bukti kalimat pada teks tersebut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kata persuasif merupakan kata mengajak. Bukti pada teks adalah, ayo kita sebagai pendidik, kita harus tetap meningkatkan prestasi peserta didik dan memotivasi mereka untuk lebih bersemangat di masa pandemi ini.
yang ditanyakan oleh kelompok 1 kepada kelompok 2 tentang kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif itu yang kita ketahui dia itu mengajak ya, mengajak seseorang. Nah, jadi pada teks ceramah yang sudah Ibu bagikan, ada tidak kalimat mengajaknya di situ? Ada. Apa kalimat mengajaknya? Ayo. Di situ ada kata-kata ayo. Nah, kata-kata ayo itu juga salah satu kata-kata mengajak orang lain ya kan? Jadi persuasif itu adalah salah satu kalimat yang mengajak. Oke, sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita beri penghargaan ya untuk kelompok 2. Selanjutnya, Ibu persilahkan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan permasalahan aktual yang terjadi. Ceritakan permasalahan aktual yang memerhatikan kaidah kebahasaan yang kami temukan tentang akhir zaman. Kita sudah berada di ujung zaman. Sudah banyak tanda-tanda bahwa kiamat semakin dekat. Sudah banyak kiamat sugra yang terjadi sekarang-sekarang ini. Banyak LGBT dan banyak yang mendukung. Turunnya salju di Arab dan surutnya danau Efrat. Dan banyak manusia yang bangga terhadap dosa yang telah ia buat. Jadi kapan memulai untuk bertaubat? Kalau bukan sekarang sebelum terlambat. Karena penyesalan selalu di akhir. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Kata ganti orang pertama adalah kita, kata teknis adalah LGBT, kata hubung sebab akibat adalah karena penyesalan selalu di akhir. Kata kerja mental adalah memulai dan terlambat. Kata persuasif adalah jadi kapan memulai untuk terlambat kalau bukan sekarang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira dari anak-anak Ibu siapa yang dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Baik, silakan Fitra. Baik Bu, yang dapat saya ambil pada pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui pengertian teks ceramah yang meliputi suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Dapat mengetahui struktur teks ceramah yang berupa pembuka, isi, dan penutup. Dapat juga mengetahui kaidah kebahasaan teks ceramah yang berupa kata teknis dan kata kerja mental. Dapat mengetahui manfaat dari teks ceramah yaitu untuk menambah informasi dan wawasan. Dapat juga untuk memperlancarkan cara kita berbicara kepada orang-orang sekitar. Terima kasih. Jadi yang sudah kita ketahui bahwa pengertian dari ceramah. Ceramah itu salah satu ilmu komunikasi, jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi ya. Jadi di dalam ceramah ini kita dapat menyampaikan informasi-informasi kepada khalayak umum ya, pengetahuan dan sebagainya. Nah, ceramah lebih diutamakan memberi informasi ketimbang bujuk-membujuk. Ya, jadi di sini kita memberikan informasi-informasi kepada khalayak umum. Nah, bagian utama pada teks ceramah ada pengenalan isu atau disebut juga dengan pendahuluannya. Kemudian ada rangkaian argumen dan penegasan kembali ya. Kemudian ada struktur ceramah. Struktur ceramah ini mengenai ada 3 tadi yang sudah kita pelajari, ada 3. Yang pertama ada pembuka. Pembuka ini termasuk ke dalam salam pembuka. Apa salam pembuka? Assalamualaikum. Kemudian ada puji syukur. Kata-kata puji syukur, alhamdulillah pada hari ini ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu termasuk ke dalam puji syukur. Kemudian kata-kata penghormatan. Kepada siapa penghormatan kita, siapa yang hadir pada hari itu, maka kita akan memberikan kata-kata penghormatan. Nah, yang kedua, struktur yang kedua itu mengenai isi. Apa saja sih yang termuat di dalam isi tersebut? Nah, salah satunya ada pengenalan isu. Seperti tadi pada kelompok 3 mereka membuat permasalahan ceramah yang aktual, yang terkini ya. Jadi di situ ada pengenalan isu, kemudian bagaimana rangkaian argumennya, bagaimana pendapat-pendapatnya. Kemudian bagaimana kalau di dalam ceramah itu kita menegaskan kembali ya, menegaskan kembali. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, biasanya di penutup ada permohonan maaf ya, di situ ada permohonan maaf dan ada salam penutup ya. Itu kalau salam penutup sama seperti salam pembuka. Kalau di awal ada salam pembuka, maka di akhir terdapat salam penutup.
Nah, berikutnya ada unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini yang sudah dijelaskan, yang sudah dicari oleh kelompok kedua. Ya kan? Kelompok kedua tadi membahas ini kan, ada kata sapaan, kemudian ada kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama itu biasanya dipakai saya, aku. Nah, itu menggunakan kata ganti orang pertama. Kemudian ada kata definisi, ada kata teknis. Tadi juga kata teknis meliputi kata peristilahan ya. Jadi kalau ada dalam teks ceramah itu ada kata istilah, itu disebut dengan kata teknis. Nah, selanjutnya ada kata kerja mental. Tadi juga sama seperti Raihan yang sudah Ibu jelaskan, bahwa kata kerja yang dilakukan oleh seseorang yang bisa dikerjakan ya. Kemudian ada konjungsi temporal dan kata-kata persuasif. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Apa sih kata persuasif itu atau kalimat persuasif? Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang mengajak ya, kalimat yang mengajak seperti tadi, ayo teman-teman. Nah, itu juga salah satu kalimat yang mengajak ya. Jadi ada kata-kata ayo, diharapkan, semestinya, mudah-mudahan. Jadi itu adalah salah satu kata yang kita mengajak seseorang ya. Nah, manfaat juga sudah Ibu jelaskan tadi di awal, bahwa manfaat ini juga salah satunya kita dapat mempererat tali silaturahmi, kita dapat menambah pengetahuan, kita dapat menambah informasi, dan juga kita dapat, kalau kita sebagai si penceramahnya, kita dapat melatih skill berbicara kita. Sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya anak-anak Ibu? Oke, kalau sudah selesai Ibu akan mengambil kembali soalnya, Ibu akan menilai soal evaluasinya setiap masing-masing. Silakan dikumpulkan. Baik, sekarang Ibu akan memberikan password seperti biasanya. Kalau Ibu mengatakan bahasa Indonesia, jawabnya das, ceria, dan luar biasa ya. Bahasa Indonesia, cerdas, ceria, pembelajaran luar biasa. Baik, sekarang Ibu akan melakukan refleksi dengan memberikan instrumen survei peserta didik. Nah, dari instrumen ini ada skor-skornya. Silakan anak-anak Ibu untuk mencentangnya ya. Jadi silakan diisi instrumen refleksinya. Baiklah anak-anak Ibu semua, pertemuan berikutnya kita akan pada bab atau materi mengonstruksi teks ceramah. Jadi pada mengonstruksi teks ceramah nantinya minggu depan, anak-anak Ibu diharapkan untuk dapat membuat kerangka teks ceramahnya. Kita akan menulis teks ceramah, jadi anak-anak Ibu silakan membaca atau melihat, atau boleh lihat di TikTok, boleh melihat di YouTube, referensi-referensi ustadz-ustadz dalam berceramah. Bagaimana mereka memberikan informasi yang menyenangkan, yang tidak membosankan si penonton atau mendengarkan ya. Jadi anak-anak Ibu silakan mencari referensi-referensi baik pada media sosial atau di buku, silakan dicari referensi untuk pembelajaran minggu depan. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari mendapatkan berkah dan manfaat untuk anak-anak Ibu semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fitra untuk memimpin doa penutup kita hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, silakan anak-anak Ibu untuk mengecek kembali
sampah yang ada di laci dan ada di bawah meja. Jangan sampai terdapat kertas atau sampah di bawah mejanya ya. Silakan dicek dan dibuang ke tong sampah ya. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam